Baik, karena kalian sudah mengetahui tadi jarak titik ke titik ya, yang sudah Ibu berikan tugasnya di halaman 8. Sekarang perhatikan video singkat berikut, jarak titik ke titik. Misalkan yang ditanyakan adalah hitunglah jarak A ke C. Jarak A ke C yang seperti sudah kalian ketahui, jarak A ke C itu yang ini ya. Jarak titik A ke C. Oke, jarak titik A ke C. Misalnya titik A ke titik B, ini dia adalah A cm, B ke C ini A. Di sini kita bisa lihat bahwa hubungan A, B, C ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi apabila yang ditanyakan adalah hitunglah jarak A ke C, maka kita menggunakan teorema Pythagoras. Berarti AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat, maka sama dengan akar. Karena AB adalah A, berarti A kuadrat ditambah BC adalah A, berarti ditambah A kuadrat. Maka sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat berarti 2A kuadrat. Maka sama dengan, karena akar berarti A akar 2. Untuk A ke C ini dinamakan dengan diagonal sisi. Bisa dibilang diagonal sisi, bisa dibilang diagonal bidang. Seperti itu ya, berarti jarak A ke C adalah A akar 2. Kemudian yang kedua adalah hitunglah jarak A ke G. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui, jarak A ke G. Berarti ini ya, titik A ke G. Yang ini. Oke, titik A ke G. Di sini juga bisa kita lihat bahwa AG juga bisa membentuk segitiga siku-siku, yaitu ACG. Di sini ya, membentuk segitiga siku-siku. Oke. Sekarang lihat penjelasan yang tadi bahwa jarak A ke C yang seperti sudah kita cari, A ke C ini adalah A akar 2 diagonal sisi. A ke G ini juga membentuk segitiga siku-siku. Maka A ke G ini adalah akar dari AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Maka sama dengan akar AC ini adalah A akar 2 kuadrat ditambah CG tadi adalah A, karena panjang ruas AB, BC, dan CG sama ya. Berarti A pangkat 2. Maka sama dengan akar A akar 2 kuadrat berarti 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Maka sama dengan akar 2 ditambah 1 berarti 3A kuadrat. Karena akar maka sama dengan A akar 3. Oke, A ke G ini nilainya adalah A akar 3. A ke G biasanya disebut dengan diagonal ruang. Nilainya adalah A akar 3. Sekarang pertanyaan ketiga, yaitu hitunglah jarak A ke tengah-tengah titik E, F, G, H. Ke tengah-tengah titik E, F, G, H. Yang mana titik E, F, G, H berarti tengah-tengahnya di sini ya. Oke, di tengah-tengah. Hitunglah jarak A, titik A-nya di sini ke tengah E, F, G, H. Oke. Lihat lagi bahwa AE ini tegak lurus dengan E. Titik tengahnya EFGH kita tandai di sini sebagai P. Oke. EAP di sini juga membentuk segitiga siku-siku di
tegak lurus ya, maka segitiga siku-siku berada di titik E. Lihat kembali bahwa E ke G ini merupakan bidang sisi. Berarti untuk EP ini adalah 1/2 dari EG. Maka sama dengan, karena EG merupakan bidang sisi, berarti 1/2 A akar 2. Karena EG adalah A akar 2. Seperti yang di bawah tadi, AC adalah akar 2 termasuk bidang sisi. Maka EP adalah setengah dari EG, yaitu setengah A akar 2. EA adalah A cm. EA adalah A cm. Maka kalau mau mencari berapakah A ke P, jarak A ke tengah-tengah EFGH, maka AP sama dengan akar dari EP ditambah AE. Maka sama dengan EP adalah setengah A akar 2. Maka akar, ini kuadrat ya. Oke, maka sama dengan 1/2 A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Maka sama dengan setengah A akar 2 kuadrat. Maka akar setengah kuadrat berarti 1/4 A kuadrat. Akar 2 kuadrat berapa, 2 plus A kuadrat. Ini Bu jelaskan satu-satu ya. Maka sama dengan, kita ke sini. Maka sama dengan 1/4 A kuadrat 2/4. Berarti satu penyederhanaannya adalah 1/2 A kuadrat ditambah A kuadrat. Maka sama dengan akar setengah A kuadrat ditambah A kuadrat. 1/2 ditambah 1. Maka sama dengan akar 3/2 A kuadrat. Atau sama dengan 1/2 A akar 6. Pasti banyak di sini yang bertanya, dari mana dapat akar 3/2 A kuadrat menjadi 1/2 A akar 6. Itu kita bisa menjadikan 1/2 A akar 6 itu sebelumnya dirasionalkan terlebih dahulu akar 3/2 A kuadrat. Itu kan berarti akar 3/2 A kuadrat itu kan sama saja dengan A akar 3/2. Seperti ini ya. A-nya dikeluarkan, A akar 3/2. Maka A ini kan sama saja dengan akar 3 per akar 2. Kemudian kita kalikan dengan penyebutnya akar 2. Maka sama dengan A akar 3 dikali akar 2 adalah akar 6. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Ini kan sama saja dengan A dikali akar 6 dikali 1/2. Sama ya, akar 6 kali 1 akar 6/2. Tinggal dirapikan, maka sama dengan 1/2 A akar 6. Selanjutnya kalian bisa lihat pada buku paket kalian halaman 9. Di sana adalah ada masalah 1.3, yaitu dalam suatu kamar berukuran 4M kali 4M kali 4M dipasang lampu tepat tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang ditanyakan berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Kita lihat ya bahwa titik tengahnya lampunya ada berada di titik T di sini. Terus ukurannya adalah 4 kali 4 kali 4. Berarti semua ruasnya ini adalah 4. Sekarang kita lihat yang ditanyakan adalah berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Kita ambil sudut lantai kamarnya adalah sudut A. Sini ya, berarti jarak antara A ke lampu yaitu titik T. Kita garis dulu. Sudah kita garis ya, A ke T. Ini ingat bahwa AE tegak lurus dengan
ET. Berarti sudut E adalah sudut siku. Bisa kita gambarkan dengan segitiga seperti ini. Berarti ini adalah titik A, di sini E, di sini T, di sini sikunya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa ET ini merupakan dari setengah dari diagonal sisi, yaitu sisi EG. Berarti ET ini merupakan 1/2 aja dari EG. Maka sama dengan 1/2 A akar 2. Sudah, kita lihat E ke A ini ruasnya adalah 4. Maka untuk ET A-nya sama dengan 4. 1/2 4 akar 2. Berarti di sini adalah 1/2 4 akar 2. Kan 4 dikali 1/2 ini sama dengan 2 akar 2. Ini atau 2 akar 2. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita akan mencari tinggi AT. Oke, AT sama dengan gunakan teorema Pythagoras. Akar berarti dari AE kuadrat ditambah dengan ET kuadrat. Maka sama dengan AE-nya berapa? 4. Maka akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Maka sama dengan akar 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat adalah 4. Akar 2 kuadrat adalah 2. 4 dikali 2 adalah 8. Maka sama dengan 16 tambah 8 akar 24. Sama dengan akar 4 dikali 6. Oke, maka sama dengan 4-nya diakarkan menjadi 2 akar 6. Jadi panjang AT adalah 2 akar 6. Maka jarak titik sudut A ke jarak lampu adalah 2 akar 6